Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mahasiswa penempuh mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Perkembangan yang terpelajar. Sebelum kita memulai perkuliahan pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu kita mulai dengan berdoa agar perkuliahan kita berjalan dengan lancar dan apa yang kita pelajari barokah dan bermanfaat. Berdoa disilahkan. Berdoa cukup? Baik, selamat siang Bapak Ibu, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini kita berjumpa lagi pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Perkembangan di pertemuan ke-11. Tema yang kita bahas pada pertemuan ke-11 ini yaitu terkait dengan teori ekologi dan etologi serta peranannya terhadap perkembangan anak. Sebelum kita membahas tentang tema tersebut, terlebih dahulu kita membahas pada pertemuan 10 kemarin kita telah mempelajari tentang teori psikoanalisis Freud, Sigmund Freud ya, yang mana Freud mengklasifikasi seseorang menjadikan 3 kategori, yaitu ada id, ada ego, dan superego. Yang mana dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk melakukan perilaku yang baik, maka kita harus menyeimbangkan antara id, superego, dan ego. Jika seseorang memiliki id yang terlalu kuat, atau lebih memperlihatkan tentang hawa nafsunya, maka itu tidak akan baik. Maka kita perlu menyeimbangkan dengan ego dan superego. Beberapa implementasi dalam proses pembelajaran, kita dapat memberikan pengetahuan-pengetahuan, memberikan norma-norma yang baik agar dalam implementasinya ego dan superego dapat bekerja dengan baik untuk mengalahkan id yang ada pada individu seseorang. Sebagai bukti presensi, seperti biasa pada pertemuan 10 kemarin, Bapak Ibu diperkenankan untuk mensubmit pemikiran yang hasil diskusi yang telah kita lakukan di forum diskusi. Semuanya sudah kami baca, apa yang sudah disubmitkan di Sipedar, sudah kami rekap. Nah, hasil rekapan ada 3 mahasiswa yang belum mensubmit sampai tadi malam di forum diskusi pertemuan 10, yaitu atas nama Ibu Puput Sulistiawati, Ibu Purwati, dan Ibu Nuri Fatimah. Sehingga mohon untuk segera menyelesaikan tugas-tugasnya yang ada di pertemuan ke-10 agar tidak tertinggal atau lupa karena tertumpuk dengan tugas yang lainnya. Kemudian semua upload gagasan yang sudah diupload di diskusi di pertemuan 10 sudah kami baca semua dan kami memberikan anjuran sebisa mungkin apa yang diupload itu merupakan gagasan yang disampaikan dengan bahasa sendiri karena setelah kami evaluasi banyak beberapa yang sama persis gitu sehingga buatlah narasi dengan bahasa sendiri agar memastikan apa yang sudah kita pelajari di pertemuan 10 sudah bisa dipahami oleh Bapak Ibu semua. Termasuk nanti sebagai bukti presensi di pertemuan 11, Bapak Ibu juga diperkenankan untuk meringkas dan memberikan gagasan terkait forum diskusi terkait dengan tema diskusi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang teori-teori psikologi pendidikan dan perkembangan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teori ekologi dan etologi yang berhubungan dengan perkembangan anak. Terdapat berbagai macam tokoh dalam teori ekologi dan etologi. Pada kesempatan kali ini kami hanya membawakan teori dari beberapa tokoh karena keterbatasan waktu. Nanti tokoh-tokoh yang lain bisa Bapak Ibu pelajari lebih mandiri, secara mandiri dengan menggali berbagai macam sumber yang Bapak Ibu butuhkan.
Hal yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang teori ekologi. Teori ekologi, apa itu teori ekologi? Kita bahas terlebih dahulu pengertiannya. Ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti habitat dan logos yang berarti ilmu. Sehingga ekologi itu sendiri berarti ilmu yang mempelajari tentang lingkungan. Brenner sendiri membagi lingkungan atau sistem menjadi 5. Yang pertama yaitu mikrosistem. Apa itu mikrosistem? Mikrosistem merupakan lingkungan yang saling berhubungan di mana individu itu hidup. Atau dapat kita katakan mikrosistem atau lingkungan yang mikro itu adalah lingkungan di mana dia atau individu itu tinggal. Misalkan saja kita sebut contoh mikrosistem adalah keluarga. Nah, dalam keluarga pastinya ada hubungan, saling berhubungan antara individu satu dengan individu lain. Antara seorang anak dengan ibu, antara ibu dengan ayah, antara anak dengan ayah, antara kakak dengan adik, dan lain sebagainya. Contohnya misalkan interaksi keakraban dalam keluarga, bagaimana interaksi antara anak dan ibu, anak dan ayah, itu akan mempengaruhi perkembangan anak menurut Brenner. Di sini disebutkan bahwa interaksi keakraban dalam mikrosistem ini turut aktif membangun perkembangan individu. Karena keluarga ini merupakan mikrosistem atau lingkungan yang paling kecil di mana ia berada. Nanti akan kita lebih perkuat lagi dengan teori etologi yang mana nanti di sana akan disebutkan apa yang ia lihat itulah yang akan ditiru. Kemudian lingkungan yang kedua yaitu lingkungan mesosistem. Lingkungan mesosistem ini merupakan pengalaman yang diperoleh di suatu sistem dibawa ke sistem lain. Misalkan tadi disampaikan lingkungan keluarga yang akan di mikrosistem itu akan mempengaruhi individu seseorang. Pengaruh-pengaruh dari lingkungan mikrosistem ini akan dibawa ke sistem lain, misalkan saja lingkungan sekolah. Inilah yang dimaksud dengan mesosistem, yaitu adanya pembawaan sesuatu yang diperoleh dari suatu sistem dibawa ke sistem lain. Misalkan apa yang diperoleh di sistem keluarga akan dibawa ke sistem sekolah. Sehingga dari dua lingkungan ini dapat kita simpulkan bahwa segala sesuatu interaksi yang dilakukan dalam sebuah keluarga itu akan berdampak pada perkembangan individu anak. Tidak hanya berhenti pada individu anak tersebut, jika pengaruh-pengaruh interaksi yang disampaikan oleh mikrosistem itu baik, maka tidak hanya kebaikan itu berhenti pada suatu keluarga tersebut, tetapi kebaikan itu bisa tersalurkan, dibawa ke sekolah, dan disalurkan nanti ke teman lainnya. Begitu juga sebaliknya. Kemudian, lingkungan yang ketiga yaitu lingkungan ekosistem, yaitu individu yang mendapat perlakuan dari suatu sistem tetapi tidak berdampak pada sistem lain atau tidak berdampak secara langsung kepada individu tersebut. Di sini kita sebutkan yaitu sistem sosial yang lebih besar. Tidak hanya ada dua sistem seperti mesosistem. Misalkan saja ada lingkungan kerja orang tua, peraturan sekolah, kesibukan kerja orang tua, koran yang ia baca, televisi yang ia lihat, itu akan mempengaruhi perilaku individu seseorang. Misalkan saja ada orang tua, misalkan seorang ibu yang mendapatkan
misalkan tambahan pekerjaan yang lebih berat, kemudian sering keluar kota sehingga berkurangnya perhatian kepada anak, itu juga akan berdampak pada individu seorang anak meskipun tidak berefek secara langsung gitu ya. Kesibukan orang tua tersebut, kualitas waktu yang diberikan oleh anak tersebut, itu secara tidak langsung, akan berdampak pada perkembangan anak yang berhubungan sebetulnya dengan tingkat kesibukan orang tua dalam, kerjanya. Kemudian, bacaan-bacaan yang ia baca, televisi yang ia lihat, itu juga akan berdampak pada perilaku, orang tersebut meskipun tidak berpengaruh secara langsung, tidak berkontak secara langsung atau tidak berinteraksi secara langsung. Kemudian lingkungan yang keempat yaitu makrosistem. Makrosistem merupakan lingkungan misalkan adanya seseorang yang dapat menyesuaikan diri lebih dari satu budaya atau kultur. Misalkan saja ideologi negara, itu akan mempengaruhi juga perkembangan seseorang. Suku seseorang, budaya seseorang itu juga akan berpengaruh pada perkembangan anak itu sendiri. Anak yang dididik atau berkembang di negara timur juga pastinya memiliki budaya dan sikap ketimuran. Anak yang berkembang di negara-negara barat pastinya juga memiliki sikap, tingkah laku, perkembangan anak yang sesuai dengan budaya barat. Kemudian yang kelima adalah kronosistem. Kronosistem merupakan terjadinya kekacauan atau masalah pada suatu sistem yang berdampak pada seluruh sistem. Misalkan saja ada kekacauan dalam rumah tangga yang hanya terjadi antara ayah dan ibu. Namun, kekacauan tersebut berdampak ke seluruh sistem termasuk kepada sistem perkembangan anak. Meskipun dia tidak terlibat dalam kekacauan atau masalah tersebut, tetapi dampaknya juga berpengaruh pada perkembangan anak itu sendiri. Itulah yang disebut dengan kronosistem. Berdasarkan kategori 5 lingkungan sistem yang disampaikan oleh Brenner ini, maka dapat kita simpulkan bahwa setiap lingkungan, setiap interaksi yang terjadi pada anak itu akan berdampak pada perkembangan anak itu sendiri. Baiknya interaksi yang dilakukan, baiknya kegiatan yang ia lihat, baiknya timbal balik yang ia peroleh, itu semuanya berdampak pada perkembangan anak. Begitu juga sebaliknya, jika ada keburukan interaksi, keburukan timbal balik itu juga akan mempengaruhi perkembangan anak yang dalam segi kurang baik. Selanjutnya, Brenner juga menyampaikan bahwa perkembangan manusia merupakan hasil interaksi antara kekuatan internal dan eksternal, seperti yang tadi kami sampaikan. Interaksi di sini diartikan sebagai dasar perkembangan manusia yang diartikan sebagai aktivitas saling mempengaruhi antara kekuatan internal dan eksternal. Bentuk interaksi seperti individu dipengaruhi lingkungan sehingga mengalami perubahan. Itu artinya, menurut Brenner, perkembangan kekuatan atau kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan, pengaruh-pengaruh lingkungan itu sangat berpengaruh pada perkembangan manusia itu sendiri. Di sini kami mengambil salah satu contoh implementasi teori ekologi dalam perkembangan anak. Di salah satu artikel disebutkan bahwa teori ekologi ini dapat dijadikan sebagai dasar perkembangan keterampilan komunikasi siswa tunarungu di usia prasekolah. Jadi, berdasarkan teori yang tadi disampaikan di atas, di depan, menurut Brenner, maka jika kita memaksimalkan semua lingkungan ini dengan interaksi yang baik, maka perkembangan komunikasi anak itu juga akan semakin baik. Bahkan pada
penelitian yang telah dilakukan pada artikel tadi dapat disimpulkan bahwa lingkungan tadi dapat dijadikan sebagai perkembangan keterampilan untuk siswa tunarungu ini. Alternatif lain di sini di artikel disampaikan bahwa untuk memaksimalkan komunikasi anak tunarungu ini, maka salah satu yang harus kita lakukan adalah orang tua itu harus menjalin interaksi yang seimbang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Kemudian orang tua juga harus menjadi partner komunikasi yang baik bagi anak agar kemampuan komunikasi anak juga ikut meningkat. Hal ini dapat kita simpulkan bagaimana peranan teori ekologi dalam perkembangan anak. Hal tersebut dapat kita simpulkan sangat berpengaruh. Sehingga sebagai pendidik, sebagai orang tua, kita harus selalu menciptakan interaksi-interaksi yang baik, komunikasi-komunikasi yang baik pada anak, agar perkembangan anak juga ikut baik. Kurangnya komunikasi, buruknya interaksi, buruknya jalinan interaksi antara guru, orang tua dengan anak, itu juga akan menghambat perkembangan khususnya komunikasi anak. Bagaimana dengan teori etologi? Sebelum kita membahas teori tentang etologi, kita pelajari dulu apa itu etologi. Etologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dari waktu ke waktu serta faktor penyebabnya. Seperti yang tadi saya sampaikan di depan, teori etologi juga memiliki banyak ilmuwan atau banyak ahli. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas dua teori, yaitu teorinya Lorentz dan teorinya Bowlby. Yang pertama adalah teori etologi menurut Lorentz. Lorentz melakukan penelitiannya pada eksperimennya terhadap angsa ya, tidak dengan manusia. Lorentz sendiri menyampaikan bahwa perilaku pada individu, baik hewan maupun manusia, itu dapat dipelajari dalam settingan yang alamiah. Itu artinya kita bisa melihat perilaku seseorang yang sesungguhnya itu dengan alamiah. Kalau tidak alamiah, maka kita akan sulit memperoleh data atau perilaku yang sesungguhnya. Lorentz ini melakukan eksperimen terhadap angsa yang betul-betul baru lahir dan selalu diperhatikan perkembangannya. Hasil dari eksperimen yang dilakukan oleh Lorentz terhadap angsa disimpulkan bahwa hewan angsa yang baru lahir ini akan membentuk perilaku yang melekat pada objek yang ia lihat pertama kali. Nah, angsa yang diobservasi oleh Lorentz saat pertama kali lahir, yang dilihat itu sendiri adalah Lorentz itu sendiri. Sehingga kemanapun Lorentz pergi, perilaku-perilaku Lorentz, tingkah laku Lorentz ini akan ditiru oleh angsa yang selalu ia observasi itu. Sehingga Lorentz dapat menyimpulkan bahwa perilaku seseorang dapat berkembang itu dipengaruhi oleh imitation atau orang yang ia lihat pertama kali dalam hidupnya. Nah, bagaimana dengan penelitian dengan manusia? Kalau tadi Lorentz itu dengan angsa, Bowlby ini melakukan penelitian dengan manusia ya. Berikut merupakan teori etologi perkembangan anak menurut Bowlby. Bowlby menyampaikan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan bayi itu akan mempengaruhi perkembangan anak. Setidaknya terdapat 4 tingkah laku yang ditunjukkan oleh bayi, yaitu ada tangisan, senyuman, celotehan, dan genggaman.
Bowlby menyampaikan bahwa jika keempat tingkah laku ini direspon oleh pengasuh anak dengan baik, maka anak tersebut akan berkembang juga dengan baik. Jika ada seorang ibu dengan baik merespon tangisan anak, maka Bowlby menyampaikan maka perkembangan anaknya juga akan baik juga. Termasuk bagaimana dia merespon senyuman, celotehan, serta genggaman dari bayi dengan baik, maka itu akan berdampak pada perkembangan anak yang baik pula. Selanjutnya, Bowlby juga membagi kelekatan anak atau fase terbentuknya kelekatan anak ini menjadi 4 fase. Fase yang pertama yaitu fase lahir sampai 3 bulan. Bowlby menyampaikan bahwa pada fase ini, bayi memberikan reaksi ke semua orang dengan cara yang sama. Misalkan nangis, dipegang, berhenti. Tidak peduli siapa yang memegang, dan lain sebagainya. Nah, kelekatan mulai terbangun dengan baik jika dia merespon atau si pengasuh ini merespon tingkah laku anak dengan baik. Misalkan begitu nangis, kemudian dipok-pok, begitu nangis, digendong, dia akan merasakan kelekatan dari siapa yang menggendong, kualitas gendongannya. Itu akan menjadikan bayi itu menjadi lebih lekat dan merasa nyaman dengan pengasuh tersebut. Nah, interaksi yang baik juga akan meningkatkan tumbuh kembang bayi yang baik. Jadi misalkan anak berceloteh, kita memberikan respon dengan senyuman yang baik, dia mencari genggaman, misalkan mencari tangan, kita merespon dengan baik, dia memberikan senyuman, kita berikan respon dengan baik dengan senyuman juga, maka itu akan menambah kelekatan yang baik atau kelekatan itu terbangun dengan baik antara anak dan pengasuhnya. Kemudian fase yang kedua yaitu fase umur 3-6 bulan. Kalau tadi pada fase 1 bayi memberikan respon yang sama ke semua orang, di umur 3-6 bulan ini bayi sudah memberikan respon secara selektif, tidak ke semua orang. Jadi hanya kepada orang-orang yang ia kenal saja. Maka jika ada orang asing, dia akan tidak mau ikut, tidak mau digendong, dan lain sebagainya. Itu sudah terlihat di fase 3-6 bulan. Kemudian, respon yang diberikan itu juga bergantung pada kelekatan sebelumnya. Kalau pengasuhnya, ibunya itu memberikan respon dengan penuh kasih sayang, maka di fase 2 ini, bayi sudah merasa nyaman dengan si pengasuhnya. Sedangkan di fase 3, yaitu fase 6 bulan sampai 3 tahun, bayi sudah memiliki rasa cemas terhadap perpisahan dan takut dengan orang asing. Nah, di fase ini maka biasanya kita temukan bayi-bayi yang tidak mau terpisah dengan orang tuanya meskipun orang tuanya hanya ke kamar mandi, hanya ke depan rumah sebentar, dia akan menangis dan mencari ibunya. Itu bukti adanya kelekatan yang baik antara anak dan pengasuh. Kemudian fase keempat yaitu fase 3 tahun sampai masa anak-anak akhir. Yaitu pada fase ini anak sudah mampu memahami orang tua pergi sebentar, ditinggal sebentar sudah bisa karena dia sudah bisa memahami orang tuanya akan kembali lagi. Nah, berdasarkan teori yang telah disampaikan oleh Brenner, Lawrence, dan terakhir adalah disampaikan oleh Bowlby, kita dapat simpulkan bahwa anak merupakan peniru yang ulung. Apa yang kita lakukan itu akan dia tiru. Respon yang kita berikan itu akan berdampak sekali pada anak. Pemberian respon yang buruk juga akan berdampak perkembangan anak yang buruk. Pemberian respon yang baik juga akan berdampak pada perkembangan yang baik. Sehingga dapat kita simpulkan sebagai seorang pendidik, sebagai orang tua, kita harus memberikan respon yang baik kepada anak agar tumbuh kembang
anaknya juga baik. Beri perhatian yang cukup, beri respon yang cukup, beri waktu yang cukup untuk dia sharing, untuk dia, eee, membangun kelekatan bersama orang tua, agar kebutuhan kasih sayangnya juga terpenuhi. Sesibuk apapun kita, kita harus memberikan waktu kepada anak kita untuk, dia merasakan, dianggap ada dan dipedulikan oleh orang tuanya. Itu, berbagai hal yang dapat kita ambil hikmah dari teori-teori Lawrence, teori Brenner, dan teori, Bowlby. Kemudian sebetulnya ada satu tambahan, teori Bowlby ini dikembangkan lagi ya oleh siswanya yang bernama Mary, itu membuat eksperimen. Ada anak yang diberikan respon jelek, ada anak diberikan respon baik, ada anak yang diberikan respon setengah-setengah. Itu dampaknya juga berdampak berbanding lurus dengan respon yang diberikan kepada anak. Itu artinya pemberian respon yang baik kita terhadap anak, terhadap siswa itu sangat diperlukan untuk tumbuh kembangnya anak. Termasuk kepada anak-anak yang, membutuhkan respon ekstra dari kita, siswa-siswa kita, itu juga perlu kita berikan respon yang baik agar perkembangannya juga baik. Dia juga merasa ada di kelas, merasa dipedulikan, dan lain sebagainya. Sehingga teruslah memberikan perhatian yang baik, berilah respon, interaksi, contoh yang baik, agar anak-anak didik kita, anak-anak kita juga tumbuh berkembang dengan baik. Selanjutnya, mari kita diskusikan berdasarkan teori yang telah disampaikan, ekologi dan etologi, menurut Brenner, menurut Lawrence, menurut Bowlby, yang telah disampaikan tadi, menurut Bapak Ibu, bagaimana sebagai seorang pendidik dalam menciptakan lingkungan yang baik yang menjadikan anak tumbuh dan berkembang. Nah, di sini Bapak Ibu bisa sharing apa yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu di sekolah, kemudian nanti dibuat dengan bahasa sendiri dan di-sharingkan pada forum diskusi agar Bapak Ibu yang lain juga bisa melihat bagaimana gagasan-gagasan dari Bapak Ibu yang lain untuk kita menjadi pendidik yang lebih baik. Sekian dari kami. Selanjutnya, jika ada hal yang perlu ditanyakan, kita bisa lanjut melalui WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Salam.